Bab 2361 Kata-kata tajam. Kamu seharusnya selalu menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan, tidak peduli zamannya. Tidak seperti kamu yang sekarang. Peringkat Anda adalah lelucon. Bahkan aku merasa malu padamu, kata Asura dengan pasrah. Itu benar. Banyak yang tidak tahu Anda bingung mengapa bos kami, peringkat 26 di papan peringkat ilahi, menjadikan Anda sebagai tujuannya. Itu memalukan untuk mengatakan itu dengan keras. Petik 2. Selain itu, murid, teman, bawahan, dan bahkan istri dan putrimu semuanya adalah petarung berperingkat tinggi di papan peringkat ilahi. Anda bahkan tidak bisa menandingi orang-orang di sekitar Anda. Hek, kami bahkan mendengar bahwa mertuamu ada di papan peringkat ilahi, bahwa kakek nenekmu memiliki peringkat lebih tinggi darimu. Apa yang terjadi denganmu? Mereka telah memberi Anda begitu banyak buku teknik modern. Apa kau tidak malu pada dirimu sendiri? Kami mohon, tolong kuatkan dirimu. Bahkan jika Anda sebenarnya tidak tahu malu, kami tidak. Orang-orang yang terkait dengan Anda di masa lalu semua akan merasa malu bahwa ini adalah raja zaman dahulu. Petik 2. Kenapa kamu masih hidup jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan nenek yang lemah dan tua? Apa gunanya? Apakah Anda hanya ingin menjalani kehidupan sampah? Petik 2. Zar, Bolgun, dan Talon menghukum Levi tanpa henti. Zoe tidak menghentikan mereka karena dia membutuhkan hal-hal seperti itu agar Levi termotivasi. Dia pikir hanya ketika Levi mencapai titik terendah dia bisa pulih dan meningkat. Terlebih lagi, Zar dan kawan-kawan memiliki lidah yang tajam, jadi semua yang mereka katakan menyengat. Itu adalah bentuk stimulasi terbaik karena mereka tidak perlu peduli dengan perasaan Levi ketika mereka berbicara. Itu adalah pukulan terbesar bagi harga diri Levi dan sangat bermanfaat baginya, jadi pikirnya. Zoe sebenarnya berpikir bahwa kata-kata mereka lebih merusak ego Levi daripada situasi tanpa harapan di hutan adat. Kami mengatakan apa yang harus kami katakan, tetapi kami benar-benar berharap Anda dapat keluar dari kebiasaan Anda dan mencapai puncak lagi. Saya menantikan hari Anda melampaui kita semua. Kami akan berada di sini jika Anda membutuhkan bantuan, kata Asura. Mingka mengangguk. Ayo cari kami kapanpun kamu membutuhkan bantuan. Yang mengatakan, kita sebenarnya memiliki sesuatu yang lain di. Saat itu, Levi tidak memperhatikan mereka dan berjalan langsung ke Manor. Apa yang terjadi? Saya akan melihat apakah saya dapat membantu, tanya Zoe. Kami mengetahui bahwa tuanmu, Kaisar Kegelapan, ada di sini. Kami ingin bertemu dengannya, kata Mingka. Banyak pasukan di Erudia berada di bawah kendali organisasi suci. Aliansi Erudian khususnya adalah ciptaan Kaisar Kegelapan sendiri. Asura dan Mingka menjadi kuat karena dukungan yang diberikan Kaisar Kegelapan dan organisasi suci. Dan itu sama untuk semua orang. Jadi, selain aliansi Erudian, banyak faksi besar lainnya juga ada di sana untuk melihat Kaisar Kegelapan. Bagaimanapun, Kaisar Kegelapan dan organisasi suci memberi mereka segalanya. Itu wajar bagi mereka untuk mengunjunginya sekarang karena dia berada di Erudia. Tentu, aku akan bertanya apakah dia ingin bertemu kalian semua. Jadi, ketika Zoe masuk kembali, dia berteriak ke Manor, Tuan. Ada banyak orang di sini untuk melihat Anda. Apakah Anda baik-baik saja dengan bertemu mereka? Baik. Zoe terkejut bahwa dia mendapat balasan dari rumah Levi. Guru masih di sana. Saya benar. Kemana Levi pergi? Zoe sama sekali tidak tertarik. Dia mengira Kaisar Kegelapan mungkin telah membuatnya tertidur setelah mendengar jawaban tuannya. Jadi, Zoe bergegas keluar dan memberitahu Asura tentang kesediaan Kaisar Kegelapan untuk menemui mereka. Semua orang di luar sangat senang mendengarnya dan mengikuti Zoe ke Manor. Di dalam Manor, Levi duduk di sana dengan topeng. Tidak ada yang meragukan siapa dia. Salam, Kaisar Kegelapan. Asura, Mingka, dan yang lainnya berlutut. Kaisar Kegelapan seperti tuan bagi mereka, jadi wajar saja bagi mereka untuk melakukan itu. Sementara itu, orang-orang di belakang kerumunan menjadi gila karena kegembiraan. Bab 2362 Seorang pria sekarang. Mereka membaringkan tubuh mereka di lantai dengan tatapan menjengkelkan seolah-olah mereka adalah pendeta yang setia. Mata mereka berkaca-kaca saat melihat Kaisar Kegelapan seolah-olah mereka bertemu dewa mereka untuk pertama kalinya. Sejujurnya, Kaisar Kegelapan sebenarnya adalah dewa bagi mereka.
Dia memberi mereka semua buku teknik itu dan membuatnya kuat. Dia menguasai sepertiga faksi utama di seluruh dunia. Dan dia adalah petarung peringkat pertama yang tak terkalahkan di papan peringkat ilahi. Jika dia bukan Tuhan, lalu apa? Kaisar Kegelapan tidak diragukan lagi adalah idola semua orang. Terutama bagi seseorang seperti Asura, yang mengagumi petarung yang kuat, dan telah kehilangan ketenangan dan sikap tenangnya yang biasa di depan Kaisar Kegelapan. Matanya menyala dengan kegembiraan yang luar biasa. Keinginan terbesarku dalam hidup ini adalah bisa mengikutimu. Semua orang mengutarakan pikiran mereka setelah melihat Kaisar Kegelapan. Levi merasa kesal. Aku memang mengatakan bahwa kamu semua ada di sini untukku, bukan? Hah? Semua orang tercengang sesaat ketika mereka mendengar itu. Apa yang dimaksud Kaisar Kegelapan dengan itu? Oh benar, mungkin dia sudah tahu kami akan datang. Apa pandangan ke depan? Dia memiliki segalanya di telapak tangannya. Dia dewa, sungguh suatu kehormatan menjadi bagian dari organisasi suci. Saya setuju. Bahkan faksi seperti Maya Industries tidak bisa berbuat apa-apa selain bernegosiasi. Semua orang di sana senang dan kehilangan kata-kata. Melihat semua faksi Erudian di depannya, Levi tiba-tiba menyadari mengapa organisasi suci dengan cepat menerima mereka. Itu adalah persiapan untuk hari di mana Kaisar Kegelapan akhirnya menginjakan kaki di dalam Erudia. Semua orang yang ada di sana adalah bagian dari sebuah rencana. Mengapa Kaisar Kegelapan harus membuat rencana yang berbelit-belit seperti itu? Apa yang dia takutkan? Apa yang dimiliki Erudia yang membuatnya waspada? Yah, tidak apa-apa, saya kira karena rasa ingin tahu saya sekarang terusik. Sejujurnya, Asura dan kerumunan hanya ada di sana untuk memberi hormat kepada Kaisar Kegelapan dan menyanjungnya. Selain itu, mereka tidak ada hubungannya. Jadi, Levi muak mendengarkan mereka. Jika Anda tidak punya apa-apa lagi, silakan pergi. Aku harus segera istirahat. Levi memberi isyarat agar mereka pergi. Begitu dia mengatakan itu, semua orang segera meninggalkan ruangan tetapi tetap di luar. Menurutmu seperti apa Kaisar Kegelapan di balik topeng itu? Seorang pria muda yang tampan. Atau dia setengah baya? Mungkinkah dia sudah tua? Saya pikir dia seorang pria muda. Setidaknya itulah getaran yang dia berikan padaku. Semua orang mendiskusikan bagaimana sebenarnya Kaisar Kegelapan terlihat di balik topeng itu. Mereka semua mengira dia laki-laki dan cara berpikir mereka semua mengarah ke sana. Sementara itu, Zoe tertawa dengan tangan menutupi mulutnya di samping. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang yang telah melihat apa yang ada di balik topeng itu dan tahu bahwa Kaisar Kegelapan adalah seorang wanita. Saya ragu salah satu dari mereka akan menebaknya. Saat itu, Mingka berbicara dengan nada tegas, saya pikir Kaisar Kegelapan adalah seorang wanita. Dari semua hal yang dia lakukan di masa lalu, Kaisar Kegelapan terlalu membosankan untuk menjadi seorang pria. Dia pasti seorang wanita. Hah, semua orang di sana menatap Mingka dengan aneh begitu dia mengatakan itu. Tidak mungkin Kaisar Kegelapan adalah seorang wanita. Semua orang di seluruh dunia tahu Kaisar Kegelapan adalah laki-laki. Tanya semua orang. Mereka akan memberitahumu hal yang sama. Mingka langsung dibantah. Seluruh dunia mengira bahwa Kaisar Kegelapan adalah seorang pria. Itu tidak benar. Saya baru saja melakukan beberapa pengamatan. Berdasarkan perilakunya di masa lalu, ada kemungkinan yang sangat tinggi bagi Kaisar Kegelapan untuk menjadi wanita. Mingka benar-benar jeli. Zoe mengangguk setuju. Kalau begitu mari kita bertaruh. Saya katakan laki-laki. Perempuan. Saya pikir Kaisar Kegelapan adalah seorang wanita. Tak lama kemudian, semua orang terlibat dalam pertengkaran hebat. Baik, seru Zoe. Aku akan memberitahu kalian. Kaisar Kegelapan adalah seorang wanita. Kerumunan segera terdiam ketika dia mengatakan itu. Salah. Dia laki-laki. Sebuah suara memecah kesunyian. Secara teknis, Kaisar Kegelapan adalah seorang wanita, tetapi sekarang seorang pria. Bab 2363 Lab Dewa hilang untuk selamanya. Semua orang segera melihat ke arah suara itu, bahkan Zoe. Levi merasa terhibur. Aku Kaisar Kegelapan terkutuk. Apakah Anda orang mengenal saya lebih baik daripada saya? Apakah saya tidak tahu apakah saya seorang pria atau wanita? Levi keluar dari kamar. Pada saat itu, ekspresi semua orang berubah drastis saat ruangan yang Levi keluari adalah ruangan Kaisar Kegelapan. Melihat semua orang akan salah paham,
Zoe melangkah maju dan menjelaskan, ya, guru tinggal di sini untuk saat ini. Tapi kami sebenarnya tidak tahu di mana, karena hampir tidak mungkin kami menemukannya. Dan jangan dengarkan dia, saya pernah melihat wajah guru sebelumnya. Jadi Anda semua bisa berhenti menebak dan berdebat. Yang terpenting, jangan beritahu siapapun bahwa guru adalah seorang wanita. Zoe mengakhiri dengan peringatan. Iya Bu. Semua orang mengangguk. Tak lama kemudian, pada hari negosiasi, perwakilan Maya Industries tiba di Northampton. Di gazebo di tengah danau. Levi menunggu dengan sabar dengan topengnya, bersemangat untuk melihat siapa yang akan datang. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan ke gazebo. Sejujurnya, kepala suku Maya Industries bukan hanya satu orang. Itu adalah kelompok yang terdiri dari 7 hingga 8 orang. Di belakang mereka ada sekitar 20 orang lagi, mungkin pejabat tinggi. Dan di belakang semua orang itu ada sekelompok besar elit dengan beberapa ribu pejuang bersembunyi di bayang-bayang. Sepertinya mereka sangat ketakutan. Itu banyak keamanan yang mereka bawa. Apakah mereka takut padaku? Atau apakah mereka takut pada Erudia? Para kepala suku mulai duduk di depan Levi dan menyapanya. Hah? Levi bingung setelah melihat wajah mereka. Apakah saya salah? Apakah industri Maya sebenarnya tidak terkait dengan Lab of Gods? Saya tidak mengenal orang-orang ini. Aku bahkan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Apakah mereka benar-benar hanya faksi baru yang muncul entah dari mana? Tidak, ada yang tidak beres. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berhubungan. Terima kasih, Kaisar Kegelapan, karena telah menerima undangannya. Orang-orang dari Maya Industries memulai negosiasi. Singkatnya, mereka ingin Kaisar Kegelapan dan organisasi suci tidak ikut campur dalam urusan mereka, dan mereka bersedia memenuhi syarat apapun untuk mewujudkannya. Mereka bahkan menawarkan untuk membentuk aliansi dengan organisasi suci. Kamu perlu tahu, Kaisar Kegelapan, bahwa begitu kita menjadi sekutu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan kita. Bahkan tidak Erudia, kami tidak akan terhentikan. Levi tersenyum. Membentuk aliansi bukanlah masalah, tapi kamu harus memberitahuku segalanya tentang dirimu sebagai bentuk ketulusan. Meskipun organisasi suci mengendalikan sepertiga dari kekuatan dunia, mereka masih hanya sekelompok rakyat jelata. Aku bisa memberitahumu segalanya jika kamu mau, kata Levi sambil tersenyum. Kami memiliki beberapa informasi tentangmu, Kaisar Kegelapan. Anda membunuh pendiri Lab of Gods saat itu. Dan sekarang, sepertinya Anda telah tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Kami rasa Anda memilih Erudia karena Anda mencoba untuk mengejek seseorang, bukan? Lagi pula, Anda tidak berani menginjakkan kaki di Erudia saat itu, kata salah satu pejabat tinggi dari Maya Industries. Levi tercengang. Orang-orang ini mengenal almarhum Kaisar Kegelapan lebih baik daripada saya. Tepat sekali. Kami sekarang mengerti mengapa Lab of Gods dihancurkan. Bukan karena lemah. Itu karena Kaisar Kegelapan, kamu, terlalu kuat. Sepakat. Saat itu, kami berpikir bahwa Lab of Gods jatuh untuk beberapa trik licik Anda dan memudahkan Anda dan organisasi suci untuk menghapusnya. Tapi kami akhirnya mengerti kekuatanmu sekarang, terutama setelah melihat bagaimana kamu membantai zombie yang bermutasi. Sambil mendengarkan pejabat tinggi berbicara di antara mereka sendiri, pikiran Levi mulai menjadi sibuk. Apakah Lab of Gods benar-benar hilang? Apakah Kaisar Kegelapan benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar memusnahkan mereka dengan Zoe dan yang lainnya? Bab 2364 Industri Maya. Dia mengira Kaisar Kegelapan telah melecehkan dan berbohong kepada Zoe. Itu nyata. Levi tidak bisa tidak bertanya-tanya, meskipun mengetahui bahwa itu tidak mungkin. Bahkan dengan kekuatan gabungan dari Kaisar Kegelapan dan organisasi suci, dia tahu bahwa itu bukan tandingan Lab of Gods. Selain itu, Lab of Gods lebih dari yang terlihat di mata publik. Bahkan jika Lab of Gods benar-benar dimusnahkan, Levi berasumsi bahwa itu adalah bagian dari rencana besar mereka. Tujuannya sederhana dan lugas, untuk membiarkan Kaisar Kegelapan dan yang lainnya berpikir bahwa Lab of Gods benar-benar hilang untuk selamanya. Maya Industries memiliki asumsi yang sama dengan Levi pada awalnya, bahwa Dark Emperor tidak cukup kuat, dan Lab of Gods dengan sengaja menghilang dari pandangan publik. Namun, setelah menyaksikan betapa kuatnya Levi, mereka semua yakin bahwa Kaisar Kegelapan bukanlah macan kertas. Levi menggelengkan kepalanya tanda menyerah.
Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kebingungan mereka. Bagaimanapun, Kaisar Kegelapan saat ini tidak seperti pendahulunya. Setelah Levi menggantikan peran tersebut, kemampuan Kaisar Kegelapan meningkat pesat di depan pendahulunya. Sangat layak baginya untuk membasmi Lab of Gods sendiri, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk Kaisar Kegelapan sebelumnya. Dia tidak bisa mencapai hal yang sama, tidak terutama ketika dia melawan Lab of Gods. Oleh karena itu, Levi tidak menganggap asumsi mereka tidak berdasar. Lab of Gods melakukannya dengan sengaja. Namun, dengan mengatakan itu, Levi merasa tidak berhak untuk mengungkapkan kebenarannya. Dia hanya bisa mengikuti Maya Industries dan berkata, "Ya, saya sendirian menghancurkan Lab of Gods. Saya tahu bahwa banyak orang tidak percaya. Tapi ini semua berita yang sangat lama. Saya rasa tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Apakah saya mendengar kalian menyebutkan bahwa Anda memiliki andil dalam menghancurkan Lab of Gods juga?" Levi ingin mengeluarkan kelompok itu. Mereka tertawa terbahak-bahak setelah mendengarkan Levi. "Baiklah, mari kita seperti ini. Anda memberikan tangan terakhir dalam memberantas Lab of Gods, tetapi itu tidak mungkin tanpa bantuan kami di sepanjang jalan." Petik 2. Apa yang kalian lakukan? Saya telah melakukan uji tuntas saya pada Maya Industries tetapi tidak dapat menghasilkan informasi konkret tentang kalian. Apakah kalian berhubungan dengan Lab of Gods dengan cara apapun? Levi bertanya tiba-tiba. Mereka saling bertukar pandang dan tertawa kecil. Ya, bisa dibilang begitu. Kami sebenarnya dari Lab of Gods. Levi mencengkeram tinjunya rat-rat sebagai tanggapan saat matanya berkilauan dengan aura pembunuh, membuat semua orang merinding. Mereka merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan yang menimpa mereka. Seolah-olah tubuh mereka akan meledak. Apakah seperti ini rasanya murka Tuhan? Semua orang yang hadir tercengang saat mereka melebarkan mata tak percaya pada Levi. Tidak heran Dark Emperor menempati urutan pertama di Divine Leaderboard dan mampu membunuh zombie yang bermutasi. Dia sangat kuat. Kaisar Kegelapan, tolong jangan salah paham. Kami dari Lab of Gods. Tapi kami semua diusir dari Lab of Gods karena melanggar peraturannya dan dicap sebagai pengkhianat. Beberapa dari kami dibuang ke hutan belantara sementara beberapa dari kami menderita di penjara. Ya, kami mengabaikan Lab of Gods. Kami memang pernah melayani Lab of Gods tetapi tidak dihargai dengan cara apapun. Itulah mengapa kami semua berkumpul untuk menjatuhkan Lab of Gods. Kami memahami operasi inti Lab of Gods luar dalam. Jadi, tidak butuh waktu lama bagi kami untuk menyusun rencana sekaligus menjalankannya. Kami mulai memecah Lab of Gods dari dalam dan menggunakan kekuatanmu yang digabungkan dengan yang lain untuk memusnahkan Lab of Gods. Pada akhirnya, Lab of Gods dimusnahkan di bawah pukulan ganda tekanan internal dan eksternal. Namun, kami semua mengira Lab of Gods mempermainkan kami pada awalnya karena terlalu mudah dihancurkan. Kami tidak berpikir bahwa kami cukup kuat untuk menghancurkannya. Kami hanya yakin bahwa Lab of Gods benar-benar dimusnahkan setelah menyaksikan kehebatanmu. Bab 2365 Pengkhianat Lab Dewa. Levi bingung setelah mendengarkan mereka. Dia akhirnya mengerti asal-usul Maya Industries. Jadi, mereka sebenarnya dibentuk oleh orang-orang yang telah mengkhianati Lab of Gods. Sebenarnya, kami tidak mengkhianati Lab of Gods sendiri. Beberapa dari kita tidak dihargai oleh Lab of Gods bahkan ketika kita secara praktis memperbudak hidup kita untuk mereka. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa kami tidak puas dengan cara kami diperlakukan di Lab of Gods. Kami ingin menghancurkannya sehingga kami bisa mengambil alih perannya. Mereka semua mendidih karena marah saat menyebut Lab of Gods. Levi tersenyum dan bertanya, "Jadi, Maya Industries sebenarnya didirikan oleh anggota pendiri Lab of Gods?" Ya, kau benar. Bahkan teknologi kuno dari Lab of Gods masih canggih sampai sekarang. Kemajuan teknologi yang dinikmati Maya Industries saat ini sebenarnya terbawa dari Lab of Gods. Bahan kimia khusus dan zombie bermutasi yang dimiliki Maya Industries saat ini sebenarnya adalah karya seorang dokter super brilian dari Lab of Gods. Sebuah nama langsung muncul di benak Levi. Dia tahu bahwa satu orang seperti itu ada. Apakah dokter yang mendirikan Project Genesis? Tanya Levi. Yang lain langsung mengangguk. Iya, itu dia. Dia pria yang brilian. Setengah dari teknologi yang kami miliki di Maya Industries adalah karyanya.
Saya masih ingat bahwa 3 tahun lalu ketika Levi Garrison memilih untuk mati bersama Lucifer, dokter berhasil menyadarkan Lucifer. Saya ingat bahwa Levi juga bangun kemudian sesudahnya. Petik 2. Iya itu betul. Dokter memang menyebutkan bahwa dia bahkan bisa menghidupkan kembali Bruce jika tubuhnya tidak hancur berkeping-keping. Dia bahkan membual bahwa dia memiliki banyak cara untuk melakukannya. Saya pikir dokter telah menguasai perpaduan sempurna antara teknologi modern dan teknik magis. Sejujurnya, dia cukup menakutkan. Levi bingung mengetahui bahwa Lucifer dihidupkan kembali dalam waktu singkat. Dia telah menghabiskan semua kekuatannya untuk mati bersama Lucifer. Usahaku sia-sia saat itu. Dia dibangkitkan semudah itu. Seberapa kuat dokter ini? Bahan kimia khusus yang digunakan pada senjata kita adalah penemuannya. Kami telah menjelajahi dunia untuk mencari obat apapun untuk bahan kimia tersebut tetapi tidak berhasil. Juga, zombie yang bermutasi juga merupakan warisan dari penelitian obatnya. Namun, dia tidak meninggalkan teknologi untuk mengendalikannya. Kami membutuhkan banyak eksperimen untuk menemukan cara mengendalikan zombie yang bermutasi, serta meningkatkan pekerjaannya. Namun, melihat cetak biru untuk proyek tersebut, kami melihat bahwa dia berencana untuk menggunakan teknologi zombie yang bermutasi pada binatang buas. Karena kami tidak bisa menguasai teknologinya, kami tidak punya pilihan selain menggunakannya pada manusia sebagai gantinya. Selain itu, banyak inovasi Maya Industries yang sebenarnya terinspirasi dari Lab of Gods juga. Era baru tidak diragukan lagi telah memberi kita segudang peluang, terutama ditambah dengan penemuan sejumlah peradaban lama. Namun, kami benar-benar mengandalkan teknologi Lab of Gods sampai sekarang. Inilah yang membuat kami menonjol di antara yang lain. Sementara yang lain fokus pada menghasilkan inovasi atau teknologi baru, kami melakukan hal-hal yang sedikit berbeda. Fokus utama kami adalah pada pengulangan kebijaksanaan kuno. Faktor pemenangnya adalah kami menguji lapangan temuan kami dari iterasi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Levi terkekeh setelah mendengarkan mereka. Jadi, 2 putaran tantangan turnamen yang diselenggarakan oleh kalian bertujuan untuk meningkatkan gaya serangan dari zombie yang bermutasi, serta untuk mengetahui perbedaan antara petarung era baru dan petarung dari Maya Industries karena kalian takut bahwa yang terakhir jauh di belakang para pejuang era baru. Levi bertanya. Iya itu betul. Meskipun kami bangga dengan desakan kami pada cara-cara kuno, akan sangat bodoh untuk mengabaikan kemampuan para pejuang era baru. Tantangan turnamen pertama bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kesenjangan antara kedua belah pihak. Kita harus mengakui bahwa kehebatan para petarung era baru sangat mengesankan. Seolah-olah mereka telah menemukan kotak Pandora, yang mengarah pada kelayakan peluang yang tak terhitung jumlahnya, dan menguntungkan sejumlah perusahaan besar di sepanjang jalan. Aku hanya ingin tahu tentang sesuatu. Apakah kalian tidak menyadari bahwa era baru-baru saja tiba bagi kita, tiba-tiba? Levi bertanya dengan alis berkerut. Ya, kami juga sudah mempelajarinya. Bab 2366 penemuan mengejutkan. Namun, kami sepertinya tidak bisa menentukan asalnya. Seolah-olah itu muncul entah dari mana, dan dunia telah berubah hanya dalam sepersekian detik. Pria biasa berubah menjadi pejuang dan pria dengan kekuatan super dalam semalam sementara pejuang melihat peningkatan besar. Kami juga bingung kapan semua itu terjadi. Dunia tiba-tiba berubah, ya, jika kita ingin menentukan waktu yang tepat, kita harus mengatakan bahwa itu terjadi setelah Levi menghilang. Dunia tampaknya telah mengalami perubahan mendadak setelah itu. Hanya Lab of Gods dan Lucifer yang aktif selama 1 tahun atau lebih sementara yang lain sepertinya menghilang. Tidak ada yang normal tentang perubahan itu. Dunia terbalik setelah Levi pergi. Teknik yang bisa dibudidayakan dan disempurnakan dalam waktu singkat bermunculan seperti jamur setelah hujan. Segudang bioteknologi dan obat-obatan tampaknya juga muncul begitu saja, serta teknologi lain yang tampak berpuluh-puluh tahun lebih maju dari zamannya. Bagaimana itu mungkin? Dari mana semua itu berasal? Jelas, satu-satunya penjelasan yang masuk akal adalah bahwa seseorang memanipulasi situasi di belakang layar. Levi juga berpikiran sama, berpikir bahwa ada kekuatan gelap yang memainkan situasi untuk keuntungan mereka. Dia berasumsi bahwa Lab of Gods lah yang berada di balik semua itu dan bahwa Fajar Era Baru adalah ulah mereka. Kami memanfaatkan Fajar Era Baru untuk menghancurkan Lab of Gods yang dikombinasikan dengan kekuatan luar. Kalau tidak,
Akan sangat sulit bagi kami untuk menyelesaikan perbuatan itu, keluh para pejabat tinggi Maya Industries. Fajar era baru telah memberi mereka kesempatan seumur hidup untuk menghancurkan Lab of Gods. Levi menggelengkan kepalanya pasrah dan mencibir pada dirinya sendiri. Kalian telah tertipu. Fajar era baru adalah perbuatan Lab of Gods. Petik 2. Dia bahkan akan mengatakan bahwa awal era baru adalah eksperimen Lab of Gods. Tujuan mereka adalah untuk menguasai seluruh dunia. Kirin dan Floyd juga telah dimanipulasi oleh mereka, dan Levi bahkan akan mengatakan bahwa mereka adalah tikus Lab of Gods. Dengan kata lain, Lab of Gods dapat dengan mudah mengambil nyawa mereka kapanpun mereka mau. Kembalinya Lab of Gods akan menimbulkan bencana bagi mereka semua. Selain itu, Lab of Gods tidak akan mengakomodasi pengkhianatan sekelompok pengkhianat. Itu adalah ide yang tidak masuk akal, untuk sedikitnya. Orang-orang dulu mempertanyakan kekalahan Lab of Gods saat itu. Namun, sepertinya tidak ada yang mempertanyakan kredibilitas berita tersebut sejak Levi berperan sebagai Kaisar Kegelapan. Kekuatan absolutnya telah menghapus semua kecurigaan. Itu merupakan perjalanan yang bermanfaat bagi Levi, karena dia akhirnya tidak hanya memahami asal-usul Maya Industries, tetapi juga semakin memperkuat gagasannya bahwa Lab of Gods benar-benar dalang di balik Fajar era baru. Jadi, langkah selanjutnya adalah mengatur pembelaannya terhadap Lab of Gods. Kaisar Kegelapan, untuk menunjukkan bahwa kami tulus dalam proposal kolaborasi ini, kami ingin membocorkan satu rahasia lagi kepada Anda, kata kepala suku Maya Industries. Hah? Rahasia apa? Levi bingung. Ada lebih dari ini. Kaisar Kegelapan, saya yakin Anda mengetahui tantangan turnamen hutan adat kami, kan? Kami mencoba mengumpulkan gaya serangan dari berbagai pihak. Lebih dari setengah data tantangan turnamen menunjukkan bahwa para petarung yang berpartisipasi dalam tantangan ini berasal dari asal yang sama, meskipun berbeda dalam beberapa hal yang sangat kecil. Levi tampak terkejut dengan wahyu itu. Jadi, apa maksudmu mereka mempraktikkan teknik yang sama? Floyd dan yang lainnya telah berbagi buku teknik mereka dengan Levi, tetapi dia tidak meluangkan waktu untuk memeriksanya. Iya, itu adalah sesuatu yang bisa dibudidayakan dalam waktu singkat. Namun, teknik ini akan menyerang kembali praktisi setelah mencapai tingkat tertentu. Pada akhirnya, itu akan mengarah pada kehancuran akhir praktisi. Petik 2. Levi tersambar petir. Apa? Itu akan mengarah pada kehancuran akhir praktisi. Semua warna terkuras dari wajahnya. Apakah ini berarti teknik jalur cepat yang dipraktikkan Zoe dan Kirin pada akhirnya akan mengarah pada kehancuran mereka sendiri? Aku harus menghentikan mereka. Bagus, mari kita bekerja sama. Saya akan membuat daftar kondisi saya nanti. Petik 2. Levi sangat ingin berkolaborasi dengan mereka. Kemudian, dia buru-buru kembali ke tempatnya. Dia kembali bukan sebagai Kaisar Kegelapan tetapi sebagai Levi. Zoe, kumpulkan semua orang sekarang. Aku punya sesuatu yang besar untuk diumumkan. Buru-buru. Bab 2367 Era Baru. Levi semakin jengkel setiap detiknya. Jika segalanya benar-benar berkembang seperti yang dia bayangkan, maka dia akan menghadapi masalah besar. Itu berarti Lab of Gods tidak pernah dimusnahkan sejak awal, dan itu telah berkomplot melawan semua orang dalam kegelapan saat mereka melakukan eksperimen mereka di dunia. Era baru memang bagian dari skema besar mereka. Peradaban dan teknik kuno, ditambah dengan segudang teknologi baru, semuanya berasal dari Lab of Gods. Tiba-tiba, semuanya masuk akal bagi Levi. Namun, dunia masih tidak menyadari skema Lab of Gods, dan bahkan bersyukur atas buah gantung rendah yang mereka nikmati, tergila-gila dengan teknologi dan teknik baru yang mereka ketahui. Kirin adalah contoh sempurna dari karakter seperti itu. Setelah diteliti lebih dekat, Levi menyadari bahwa fakta telah menatap wajah mereka selama ini. Maya Industries telah menjadi kekuatan utama dunia. Namun, teknologi yang sangat mereka andalkan adalah sisa-sisa teknologi dari Lab of Gods 2 hingga 3 tahun lalu. Bahan kimia khusus mereka membuat dunia bingung, seperti halnya zombie bermutasi yang tidak bisa dibunuh. Teknologi kuno mereka masih memimpin di era baru emas. Semua pembicaraan tentang teknik dan teknologi kuno yang ketinggalan zaman hanyalah selingan. Itu semua adalah bagian dari eksperimen yang dilakukan oleh Lab of Gods. Mereka menunjukkan fakta nyata bahwa apa yang mereka miliki di masa lalu masih sangat jauh di depan dan mengancam daripada apa yang dibawa oleh era baru.
Tidak mungkin institut yang begitu maju akan dimusnahkan. Siapa yang akan memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ada terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Levi memperhitungkan bahwa sejumlah keberadaan kuno terbangun setelah kebangkitan vampir. Itu semua dilakukan oleh Lab of Gods dan bagian dari skema besar mereka. Para pejabat tinggi industri maya yang dicap sebagai pengkhianat Lab of Gods secara naif berpikir bahwa mereka telah menghancurkan Lab of Gods. Namun, mereka tanpa sadar hanyalah pion dalam skema besar Lab of Gods. Levi bahkan berpikir bahwa Lab of Gods mungkin telah memprediksi setiap gerakan mereka, dan menggunakannya dalam mengatur eksperimen mereka. Dengan pemikiran ini, Levi tidak bisa tidak bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di lengan Lab of Gods. Mereka telah merilis sejumlah teknologi canggih untuk mengubah dunia secara radikal. Levi ingat bahwa mereka bahkan mencoba untuk mendapatkan Doomsday Seed Vault. Sekarang, setiap bagian dari teka-teki itu tampaknya telah jatuh pada tempatnya. Hah? Apa masalahnya? Zoe bingung dengan gerakan tiba-tiba Levi. Cepat dan kumpulkan semuanya. Saya akan mengumumkannya begitu semua orang ada di sini. Levi mendesak. Segera, Zoe berhasil mengumpulkan semua orang yang bisa dia hubungi. Namun, dia tidak bisa mencapai Azure Dragon dan Kirin yang berada di industri Garnison. Floyd, Swordfin, dan yang lainnya mencapai tempatnya. Tuan, mengapa Anda memanggil kami ke sini begitu tiba-tiba? Mereka semua memperhitungkan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Cepat dan serahkan buku teknikmu kepada kami. Yang kalian berikan padaku sebelumnya dipisah oleh mereka dan aku tidak bisa mendapatkannya kembali. Levi berkata dengan cemas. Dia ingin mempelajari teknik mereka untuk menvalidasi apa yang dikatakan Maya Industries kepadanya. Levi masih dihantui oleh fakta bahwa teknik tersebut pada akhirnya bisa membunuh praktisinya. Namun, murid-muridnya terkejut bahwa Levi telah memanggil mereka secara mendesak hanya untuk meminta buku teknik mereka. Zoe dan yang lainnya menghela napas lega. Tuan, apakah Anda memanggil kami hanya untuk ini? Kingsley menatap Levi dengan mata terbelalak. Iya itu betul. Sekarang serahkan. Levi menggosok tangannya dengan cemas, membuat semua orang yang hadir bingung. Floyd tertawa terbahak-bahak. Besar, itu adalah berita yang sangat bagus. Yang lain bingung dan segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ya, dia benar. Ini benar-benar hebat. Zoe dan yang lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Mereka telah mengejek Levi untuk beberapa waktu sekarang dan bahkan menjebaknya di hutan adat dengan harapan membuatnya menyadari kekurangannya sendiri, dan pada gilirannya, terbiasa dengan era baru. Teman dekatnya yang lain juga mengejeknya sehari sebelumnya. Tampaknya bagi mereka bahwa Levi akhirnya tidak tahan lagi. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tidak bisa mengikuti caranya yang keras kepala. Mereka menganggap bahwa dia sedang mencoba untuk meningkatkan dirinya sendiri, dan sedang mencari teknik dari era baru untuk mencapai tujuannya. Itu adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan karena Levi akhirnya memperhatikan dirinya sendiri. Bab 2368 Kembalinya Sang Raja. Levi tidak tahu bahwa mereka telah salah memahami niatnya. Tuan, saya sangat senang untuk Anda. Ini adalah buku teknik saya. Saya harap Anda mendapat manfaat darinya. Floyd menyerahkan buku tekniknya kepada Levi. Ini milikku, Guru, kata Kingsley sambil menyerahkan buku tekniknya. Swordfin, Venomfin, dan Ghostfin dengan sepenuh hati menyerahkan milik mereka juga. Levi mengambil semuanya. Saya akan mengikuti pelatihan soliter. Tidak ada yang akan menggangguku. Levi memerintahkan. Yang lain tertawa terbahak-bahak. Sepertinya guru sangat ingin mengejar ketinggalan dalam waktu sesingkat mungkin. Floyd tersenyum dan berkata, "Ya, setelah mendapatkan buku-buku teknik ini, dia pergi ke pelatihan soliter begitu cepat dan bahkan menyuruh kami untuk tidak mengganggunya." Haha. Saudara-saudaraku, Tuan kita akan meningkat dengan pesat begitu dia menaruh hati dan jiwanya ke dalamnya. Kami akan segera menemukannya di papan peringkat ilahi. Kita juga harus bekerja keras, kalau tidak dia akan meninggalkan kita semua. Langkah Levi secara tidak sengaja memotivasi semua orang. Mereka bersumpah untuk berlatih lebih keras untuk mempertahankan tempat mereka masing-masing di papan peringkat ilahi. Zoe senang melihat bagaimana hasilnya. Itu adalah hal yang sangat dia harapkan untuk dilihat selama ini. Levi akhirnya bekerja keras. Dia telah mengantisipasi hari ini untuk waktu yang sangat lama.
Hanya ada lebih dari 10 hari sebelum pertempuran 3 bulan mereka akan datang. Dia telah memperhitungkan bahwa Levi akan menderita kekalahan yang menghancurkan. Namun, dia tahu bahwa segala sesuatunya akan berubah sangat berbeda dengan usahanya sekarang. Itu mungkin untuk meningkat dengan pesat dalam waktu 10 hari. Namun, Zoe tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi Levi untuk masuk dalam peringkat Divine Leaderboard. Namun, untuk masuk ke 3.000 teratas di papan peringkat sementara sangat layak. Bagaimanapun, teknik yang diajarkan oleh era baru pada dasarnya adalah teknik yang dapat dibudidayakan dalam waktu singkat. Saya benar-benar menantikan bagaimana keadaannya setelah 10 hari. Kata Zoe sambil tersenyum. Awalnya dia hanya bertujuan untuk melihat seberapa buruk yang akan dilakukan Levi, dan seberapa jauh dia akan tertinggal dari dirinya sendiri setelah 3 bulan yang dijanjikan. Namun, hal-hal telah mengambil giliran yang sangat berbeda. Dia mulai mengantisipasi melihat betapa sempitnya jarak antara dirinya dan Levi setelah 10 hari. Meskipun Levi tidak mengumpulkan buku-buku teknik dari Kirin dan yang lainnya, dia telah berhasil mengumpulkan buku-buku teknik dari mereka yang berperingkat di Divine Leaderboard dan Professional Leaderboard. Dia menggunakan 1 hari penuh untuk mempelajari buku-buku teknik secara menyeluruh, merenungkan semua detail kecil. Dia ingin menvalidasi temuan Maya Industries. Saat itu, berita tentang kolaborasi antara Kaisar Kegelapan dan industri Maya menyebar seperti api. Bagaimanapun, usaha patungan kedua pihak itu menakutkan. Zoe dan yang lainnya tidak peduli tentang perebutan kekuasaan. Fokus utama mereka adalah pada kondisi Levi. Pria itu bertingkah aneh akhir-akhir ini. Kirin, Azure Dragon, dan yang lainnya juga datang. Mereka berkumpul di rumah Levi, mencoba memahami apa yang terjadi. Minka dan Asura juga ada di sana. Mereka penasaran apa yang mendorong perubahan Levi. Bagaimanapun, mereka telah berjanji untuk memberikan bantuan saat itu. Perjalanan mereka ke rumah Levi adalah untuk menanyakan apakah dia membutuhkan bantuan. Pada saat yang sama, mereka berkumpul dan bertukar pikiran tentang teknik mereka. Tentu saja, mereka sangat menantikan untuk melihat perubahan Levi setelah 10 hari, dan ingin melihat apakah dia bisa menjadi legenda di era baru. Saya sangat menantikan perkembangannya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu lawan terkuatku saat itu. Akan sangat sia-sia jika dia tidak mencapai apapun di waktu dan era ini, keluh Asura. Bab 2369 jawabannya. Levi keluar dari Manor. Setelah mempelajari buku teknik selama 1 hari penuh, dia akhirnya menemukan jawabannya. Analisis data Maya Industries benar. Segudang teknik baru memiliki satu asal tunggal. Mereka hanya menyimpang dan berkembang menjadi gaya yang berbeda. Segudang teknik mungkin berasal dari Bayview dan Adrune, tetapi mereka tidak dapat disangkal memiliki asal yang sama. Levi juga menemukan bahwa begitu petarung mencapai tingkat penguasaan tertentu, klaim Maya Industries bahwa itu akan mengarah pada malapetaka pamungkas praktisi juga benar. Teknik jalur cepat tidak memiliki dasar yang stabil. Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk menyerang balik praktisi begitu mereka mencapai tingkat penguasaan tertentu. Pelepasan teknik hanyalah bagian dari eksperimen, dan eksperimenter jelas tidak memperhatikan kehidupan praktisi. Namun, Levi harus mengakui bahwa penemu teknik itu adalah sosok yang tangguh. Dia sangat kagum dengan fakta bahwa teknik jalur cepat tunggal dapat berkembang dan menyimpang menjadi ratusan dan ribuan teknik. Penemuan itu memperkuat gagasan Levi bahwa itu semua adalah bagian dari rencana Lab of Gods. Karena itu, dia tahu bahwa mereka tidak bisa terus berlatih teknik jalur cepat. Tentu saja, dia tahu itu akan menjadi upaya yang sia-sia untuk menasihati semua orang di dunia agar tidak melakukannya. Namun, dia bisa mengendalikan hampir sepertiga dunia melalui organisasi suci, dan juga murid-muridnya dan orang-orang yang dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Levi keluar dari pelatihan soliternya setelah sengat kesadaran menghantamnya. Dia awalnya bingung melihat begitu banyak orang hadir di tempatnya, tetapi senang melihat mereka pada detik berikutnya. Besar, sekarang semua orang ada di sini, aku tidak perlu mencari kalian semua satu persatu. Hah, yang lain bingung dengan kata-katanya, tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Mengapa kamu keluar dari pelatihan soliter begitu cepat? Apakah Anda membutuhkan bantuan? Zoe bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berasumsi bahwa pelatihan soliter akan memakan waktu setidaknya 10 hari, bahkan meregang hingga setengah bulan.
Dia tentu tidak mengharapkan dia untuk keluar dari pelatihan setelah hanya 1 hari. Dewa Perang, kudengar kau mulai berlatih teknik jalur cepat. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Aku bisa menyerahkan semua buku teknikku padamu. Kata Asura. Kita juga bisa melakukan hal yang sama. Zar dan Bolgun juga bersuara. Azure Dragon melihat ekspresi aneh di wajah Levi dan bertanya karena penasaran, "Bos, ada apa denganmu? Anda tidak terlihat begitu baik. Apakah sesuatu terjadi?" "Hah? Apa yang terjadi?" Yang lain melemparkan pandangan bingung ke arah Levi juga setelah memperhatikan sikapnya yang aneh. Dia tampak kuyu. Semua orang mengalihkan perhatian mereka padanya. Levi mengangguk. "Ya, sesuatu terjadi. Apa masalahnya?" Semua orang menjadi gugup. Ada yang salah dengan teknik yang kalian latih. Levi menoleh ke Asura dan Mingka, dan berkata, "Kalian juga dalam bahaya." Meskipun Asura dan yang lainnya adalah bagian dari organisasi suci, mereka juga berlatih teknik era baru karena Kaisar Kegelapan hanya memberikan sedikit bimbingan. Zoe juga tidak luput dari bahaya karena dia mempraktikkan teknik yang sama. Dia belajar banyak sekali cara yang berbeda. Beberapa diajar oleh Kaisar Kegelapan sementara beberapa dia belajar dari teknik era baru. Setelah kehilangan kekuatannya, Zoe hanya berlatih teknik jalur cepat. Itu menjelaskan pemulihannya yang cepat serta peningkatan besar. Kaisar Kegelapan sebagian besar bertugas membimbing Zoe untuk pelatihan. Namun, apa yang dia latih masih merupakan teknik jalur cepat. Kaisar Kegelapan sebelumnya memiliki agendanya sendiri. Dia hanya bermaksud membuat Zoe menjadi robot. Oleh karena itu, tidak mungkin dia mengajari Zoe kartu asnya. Dengarkan aku, mulai sekarang, menyerahlah pada teknik jalur cepat yang telah kalian lakukan. Ya, kalian masing-masing harus melakukannya. Kata-katanya membuat bingung semua orang yang hadir saat keheningan terjadi. Semua orang melebarkan mata mereka tidak percaya pada Levi. Tepat, ini terutama benar karena bos mencurahkan waktu dan tenaganya untuk berlatih. Saya percaya bahwa dia akan menjadi raja baru setelah setengah tahun. Azure Dragon berkata sambil tersenyum. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Itu adalah Levi. Dia keluar dari rumah. Bab 2370 menyerah. Semua orang bingung dengan ucapannya, terutama Asura dan Mingka. Mengapa dia tiba-tiba meminta kita untuk menyerah pada teknik jalur cepat? Zoe dan Azure Dragon, di sisi lain, tidak terkejut seperti keduanya. Pria itu telah meminta mereka untuk berlatih teknik dasarnya saat itu. Teknik dasarnya secara fundamental berbeda dari teknik jalur cepat yang mereka anut. Namun, dia tidak memaksa mereka untuk meninggalkan teknik jalur cepat saat itu. Karena pemahaman Levi tentang dunia masih dunia 3 tahun yang lalu, mereka bisa mengerti dari mana Levi berasal. Mereka bingung dengan waktu ketika Levi meminta mereka untuk meninggalkan teknik itu. Bukankah dia sudah dihantam oleh kesadaran? Dan bukankah dia pergi ke pelatihan soliter untuk alasan yang sama? Mengapa dia meminta kami untuk menyerah pada teknik kami? Levi memandang mereka dan berkata, "Biarkan aku begini. Saya telah membungkus kepala saya di sekitar buku-buku teknik yang kalian serahkan kepada saya, dan saya telah menemukan sesuatu yang besar." Petik 2. Apa? Pertama, meskipun teknik yang kalian latih semuanya berbeda, semuanya satu dan sama, dan memiliki asal yang sama. Mereka semua pada dasarnya adalah teknik jalur cepat. Jika tebakanku benar, kalian juga berlatih hal yang sama seperti mereka, kata Levi sambil melihat ke arah Asura dan Mingka. Dia mengatakan bahwa semua orang yang hadir mempraktikkan teknik yang sama. Apa, Tuan? Apakah Anda mengatakan bahwa kami telah mengolah teknik yang sama selama ini? Petik 2. Mata Floyd hampir keluar dari rongganya. Hah? Bagaimana itu mungkin? Kingsley dan yang lainnya juga tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Levi mengangguk dan berkata, "Ya, itu benar. Kalian telah berlatih teknik jalur cepat, meskipun gayanya berbeda. Namun, itu adalah satu dan teknik yang sama selama ini ketika direbus sampai ke intinya. Itu benar-benar malarkei. Omong kosong. God of War, bagaimana kita bisa berlatih teknik yang sama dan sama sekali tidak menyadarinya? Bukannya kita tidak pernah bertarung satu sama lain, bantah Asura. Kirin langsung bersuara. Iya itu betul. Aku pernah melawan Asura sekali, dan teknik kita benar-benar berbeda. Saya kedua itu. Kami sudah sering bertengkar satu sama lain.
Sangat tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka adalah teknik yang sama. Petik 2. Selain itu, kami juga tidak mengembangkan teknik kami dari satu sumber. Kirin mengolah teknik dari Westford of Erudia sementara aku mengolah milikku dari Laut Dalam Adrune. Orang lain yang hadir juga menyuarakan keprihatinan mereka. Asal, dan elemen inti dari teknik mereka berbeda satu sama lain. Mereka tidak bisa menerima Levi mengatakan bahwa teknik mereka sebenarnya satu dan sama, dan bahkan mulai tersinggung oleh klaimnya. Zoe memelototi Levi. Apa yang terjadi padanya selama pelatihan soliter? Buat kasusmu, kalau begitu. Mengapa Anda tampaknya berpikir bahwa mereka memiliki asal yang sama? Asura menanyainya. Mengingat tingkat pemahamanmu, akan sangat sulit untuk menyampaikan poinku padamu. Levi memang memiliki niat untuk menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi semua orang yang hadir terlalu lemah untuk bisa memahami kata-katanya. Jika mereka bisa memahami kompleksitas itu semua, bukankah mereka akan menyadari masalahnya sendiri? Levi mendengus pasrah. Kalian terlalu lemah untuk memahami semuanya. Saya tidak bisa menjelaskannya kepada kalian ketika kalian bahkan tidak dapat memahami elemen inti. Petik 2. Dia berpikir untuk menggunakan analisis data di Maya Industries untuk membuat kasusnya, tetapi Levi tahu bahwa itu juga tidak mudah. Benar, kita terlalu lemah untuk bisa mengetahuinya, kan? Asura mencibir dan bertanya, bukankah kamu mengatakan ada dua masalah? Apa yang berikutnya? Teknik yang kalian latih pada akhirnya akan mengarah pada kehancuranmu sendiri ketika kamu mencapai tingkat penguasaan tertentu. Jadi, kalian harus meninggalkan teknik sekarang. Aku memerintahkan kalian semua untuk menyerah sekarang juga. Levi memperingatkan dengan tegas. Bahkan apa, tak perlu dikatakan, semua orang tersentak kaget. Mereka menemukan kata-katanya tidak berdasar. Bersambung.